Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah. Shalom, Shalom. selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Hari ini bersama kita mengucap syukur untuk ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Melalui ibadah inilah kita akan mengenang, mengingat berkat Tuhan khusus bagi pemuda dan kita semua. Dan pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Edi Meyer MTH. Untuk itu sebelum kita masuk dalam ibadah, kita saat teduh sejenak. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sambil kita puji Tuhan, kita bakti 5 bait pertama dan kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang sorgawi, Engkau besar termulia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan kasih-Mu yang memelihara memberkati kami. Hari ini kami berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena itu biarlah ibadah ini jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan
dengan membaca Mazmur menurut Mazmur 119 ayat 7, 8, dan 10 secara berbalasan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mari kita merespon Mazmur berbalasan tadi dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 5 bait 3 dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang Mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tatamu. Meski lemah syukur yang kami bawa, betapapun Engkau sebagai Bapa mendengar semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Meyer, MPH. Kami persilahkan Pak Pendeta. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan bacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita di hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda. 1 Korintus 8 ayat 1-13. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepadamu karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah di dalam ibadah keluarga malam ini. Yang di dalamnya kami juga merayakan ulang tahun ke-70 dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Biarlah apa yang menjadi bacaan Alkitab yang menjadi renungan kami pada malam ini boleh kami mengerti dan pahami dengan baik, sehingga kami boleh dibaharui oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, baik sebagai pribadi tetapi juga sebagai satu persekutuan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibacakan oleh Saudara Binsar. 1 Korintus pasal 8 ayat 1-13. Silakan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah,
baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau karena secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian tadi firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam ibadah kita pada malam hari ini sengaja ada Saudara Binsar, karena sekali lagi kita merayakan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda. Dan yang menjadi titik berat renungan kita ada pada ayat 9 yang saya ingin baca. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Mari saudara-saudara kita duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sejak Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah memberikan kebebasan pada mereka untuk makan buah apa saja, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya sangatlah disayangkan kebebasan yang Allah beri telah disalahgunakan oleh kedua sejoli ini. Mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Padahal selain buah itu masih banyak buah lainnya yang sebenarnya bisa mereka makan dengan leluasa. Tapi itulah manusia enggak bertanggung jawab dengan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Kebetulan hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70 kan. Kebetulan ada Saudara Binsar yang ada di sini. Saya boleh tanya ya, sebagai seorang pemuda, kira-kira kehidupan yang dijalani sehari-hari oleh Binsar seperti apa sebagai seorang muda? Ya, untuk belakangan ini sih saya masih bekerja, dan kalau untuk kehidupan sehari-harinya ya seperti biasa, mungkin seperti pegawai pada umumnya kan,
bangun pagi, pulang, habis itu ya gitulah, santai-santai di rumah. Nah cuman kan kebanyakan di kerjaan saya sekarang ini kebanyakan pulang malam dan lembur. Nah cuman ada beberapa kali itu saya tidak lembur sih. Cuman saya bilang ke orang tua lembur, padahal itu saya ya itu sih nongkrong sama teman. Jadi ya di situ ada ininya sih, rada ya kesalahan sedikit mungkin. Oh, seperti itu ya. Nah, kita baca bagian bacaan Alkitab kita hari ini. Bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, kita perlu tahu dulu, Korintus itu adalah sebuah kota metropolitan yang maju karena merupakan kota pelabuhan, tetapi juga sekaligus kota perdagangan. Nah, di sana juga muncul jemaat Kristus yang tinggal di kota itu. Nah, Rasul Paulus mengharapkan sebagai jemaat yang hidup di tengah-tengah masyarakat luas, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah persekutuan, juga harus maju dan dewasa dalam menampilkan kehidupan sehari-hari yang benar dan yang baik menurut kehendak Tuhan. Sebab pengikut Kristus harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang berbeda keyakinan, yang berbeda budaya, yang berbeda pendidikan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini mengingatkan jemaat di sana agar mereka memberikan contoh yang baik, bukan hanya kepada jemaat yang baru menjadi pengikut Kristus, tetapi juga bagi lingkungan masyarakat di mana mereka hidup, supaya mereka tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Karena jika kita tahu apa yang benar, tetapi melakukan hal yang sebaliknya, seperti tadi Binsar katakan, kita tidak hanya berdosa terhadap sesama kita, tetapi juga terhadap Allah. Karena dengan berlaku demikian kita menggoyangkan iman mereka kepada Allah. Seharusnya ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi teladan, lakukanlah apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan justru bagi orang lain. Memang Binsar, kita tidak mudah melakukan berlaku benar di tengah-tengah orang yang senang berlaku serong. Tetapi dengan menjadi teladan bagi orang lain, itu berarti kita juga telah mendekatkan mereka dengan firman Tuhan. Kembali tadi, tentu kita bicara soal kebebasan. Kita semua pasti mau akan yang satu itu. Apalagi kita masih remaja, kita masih pemuda. Kayaknya tanpa kebebasan rasanya hidup gak seru. Dengan adanya kebebasan, sebenarnya kita pun dapat berekspresi seperti itu. Pak Pendeta, saya mau tanya, Ya. kenapa kalau berbicara tentang kebebasan itu identik dengan pemuda? Padahal rasanya yang tua-tua juga ingin bebas begitu loh, Pak. Mungkin Bapak bisa. Oh ya, ya. Kenapa kebebasan itu selalu identik dengan pemuda? Secara psikologis, ya, pemuda ini ingin diakui bahwa dia adalah orang yang dewasa. Nah,
ingin diakui menjadi orang yang dewasa, tentunya salah satu cara adalah bisa melakukan apa yang dia mau. Ini salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dirinya dewasa. Seperti itu. Kebebasan. Tapi ironisnya banyak kaula muda yang justru ingin bebas tapi sering disalahgunakan. Baik kebebasan yang dari Allah seperti contohnya tadi, maupun kebebasan yang dilakukan, yang diberikan oleh orang tua. Seperti tadi Binser katakan, kadang-kadang dia bicara dengan orang tua seperti itu, tapi kenyataannya tidak begitu. Itu loh. Seperti itu kebanyakan yang terjadi. Ya. Nah, berarti saya mau nanya Pak, berarti untuk yang hal saya lakukan tadi saya bilang ke Bapak, boleh dong? Kalau misalnya penjelasan Bapak seperti itu. Ya. Saya berikan contoh aja ya. Ketika kita diberi kesempatan punya banyak teman, seperti Binser tadi katakan. Sebenarnya ini yang menjadi peluang buat kita untuk kumpul bareng dan lakukan sesuatu yang justru bisa membangun. Semisal kita sharing lah dengan teman-teman, kita berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi yang lebih sering terjadi ketika beberapa anak muda kumpul, justru tidak melakukan sesuatu yang membangun. Misalnya justru ngumpul membentuk geng, kemudian nge-track dan seterusnya. Menjadi jagoan dan penguasa jalan sampai para pengguna jalan lainnya takut semua orang. Orang tua izinkan kita jalan-jalan, tapi kita malah nggak tahu diri. Kadang-kadang ada pemuda yang justru pulang pagi, sampai orang-orang rumah geger karena ulah kita. Bebas ngikutin perkembangan mode kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang justru penampilan kita tidak serono, bikin orang lain sakit mata gitu. Seperti itu. Saya mau nanya lagi nih Pak. Ya. Nah, gimana kan kalau sekarang tuh prinsip anak muda itu nggak apa-apa bebas, yang penting tidak merugikan orang lain. Nah itu mau nanya gimana pandangan Bapak terhadap hal itu gitu. Contohnya ada orang, ya kita taruhlah begadang kan sebenarnya tidak merugikan orang lain juga, tapi itu merugikan diri sendiri sih sebenarnya. Nah gimana Bapak bisa meluruskan pemikiran anak muda yang zaman sekarang yang pola pikirnya seperti itu, kebebasan tapi tidak merugikan orang lain? Ya, banyak yang berpikir gitu ya, gua bebas boleh asal nggak ngerugiin orang lain gitu loh ya. Kita punya kebebasan untuk ngelakuin apa saja yang kita mau. Seperti yang tadi Binser katakan. Namun kita mesti ingat juga dengan sekitar kita. Walaupun itu tidak merugikan orang lain. Tapi kita hidup, ada orang lain. Ada tetangga-tetangga di sekitar kita. Misalnya saja kita di Binser tinggal di rumah. Apa rumah Binser kan di sampingnya ada tetangga-tetangga lain. Yang mau saya sampaikan di sini, kita boleh ngelakuin kebebasan apa saja yang kita mau dengan tanda petik tidak merugikan orang lain. Namun kita mesti ingat juga bahwa kita hidup di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Kasihan gara-gara kita bersikap semaunya, orang lain jadi terusik atau shock.
Apalagi kalau yang melihat itu orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang baru percaya. Pernah nggak ngebayangin seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana kita akan bersaksi tentang Kristus pada mereka sendiri, sedangkan diri kita ini tidak menampakkan Kristus misalnya. Tolong Binsar sebagai pengikut Kristus renungkan itu. Walaupun nggak merugikan orang lain, kata Binsar. Tapi kita tidak terlepas hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Jangan sampai kelakuan kita, prinsip kebebasan kita, justru menaruh syak terhadap orang lain. Nah, firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 menasehatkan kepada kita. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Ini firman yang kita renungkan hari ini. Jadi, lakukanlah segala sesuatu yang tidak menimbulkan syak di hati orang lain. Mungkin ini jawaban yang perlu pemuda-pemuda renungkan di hari ulang tahun Pelkat Pemuda yang ke-70. Kebebasan yang mesti dilihat supaya kita menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin itu yang perlu kita renungkan di hari ulang tahun ini. Jadi Saudara Binsar dan rekan-rekan pemuda yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70. Semoga di ulang tahun mengingatkan pemuda dengan renungan yang sudah kita dengar tadi. Berbicara soal kebebasan. Kebebasan tetapi harus memberi contoh dan teladan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, bait pertama dan kedua, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
bersama-sama bersehati untuk menaikkan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa atas persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati pada saat ini. Yang di dalamnya kami bersama-sama juga turut merayakan ulang tahun ke-70 dari Pelkat Gerakan Pemuda seluruh GPIB. Biarlah renungan tadi bukan hanya menjadi renungan dan refleksi bagi kehidupan para pemuda kami, tetapi juga boleh menjadi renungan dan refleksi bagi kami semua sebagai pengikut Kristus. Supaya hidup yang kami jalani sehari-hari boleh melakukan apa yang benar dan baik. Sehingga kehidupan yang kami jalani sehari-hari boleh memberi contoh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami bersehati untuk mendoakan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda di hari ulang tahun yang ke-70. Tuhan, berikanlah kepada seluruh pemuda untuk menjalani hidup sehari-hari. Walaupun pemuda menginginkan satu kebebasan, tapi kebebasan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan pemuda yang dijalani adalah kehidupan pemuda yang menjadi kebanggaan bukan hanya bagi orang tua, tapi kebanggaan bagi gereja Tuhan. Ya Bapa, berkatilah perjalanan pelayanan Gerakan Pemuda di dalam memasuki tahun pelayanan yang ke-70. Biarlah semakin bertambah usia dalam pelayanan persekutuan Gerakan Pemuda. Bertambah dewasa dalam menjalani kehidupan yang bertanggung jawab itu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan seluruh jajaran pemuda-pemuda yang ada di dalam GPIB. Baik yang ada di kota besar maupun yang ada di daerah-daerah maupun di pedalaman-pedalaman. Biarlah kami boleh merayakan dengan penuh sukacita bahwa kehadiran pemuda yang ke-70 tahun ini merupakan satu kebanggaan yang diberkati oleh Tuhan terus. Kami mau berdoa pada kesempatan ini bagi kehidupan kami masing-masing sebagai sebuah keluarga. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga kami. Sebagai orang tua, biarlah kami terus boleh mendampingi generasi-generasi muda untuk mereka selalu hidup di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami sebagai orang tua juga biarlah boleh memfasilitasi masa depan dari anak-anak muda kami lewat pendidikan yang kami usahakan untuk dinikmati oleh seluruh pemuda.
Kami mendoakan juga ya Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi masa depan pendidikan generasi pemuda kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa di tengah-tengah pergumulan hidup, kami boleh merasakan kasih Tuhan selalu memelihara hidup kami dalam situasi yang bagaimanapun. Kami juga mau berdoa pada kesempatan ini untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya pergumulan tentang pergaulan anak-anak muda kami, pergaulan anak-anak kami, tetapi juga pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami boleh berseru kepada Tuhan, memohon kasih dan pertolongan-Mu kepada kami, supaya Tuhan memberikan kami sebagai orang tua hikmat untuk mendampingi dan menasehati pemuda-pemuda sebagai anak-anak kami. Juga kami mau mendoakan bagi pergaulan anak-anak kami. Tuhan jaga dan lindungi mereka agar mereka memanfaatkan waktu yang baik, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya memasuki masa depan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini bagi jemaat kami, khususnya GPIB Sejahtera Bandung. Kami mau mendoakan bagi jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan boleh berkenan menjamah upaya-upaya yang dilakukan oleh jemaat dalam pengobatan mereka. Supaya melalui pengobatan Tuhan berkenan memulihkan kembali. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga bagi persekutuan jemaat kami ini, khususnya di dalam memasuki kehidupan yang baru di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang menjadi bagian dalam kehidupan yang baru itu. Agar kiranya kami tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan protokoler yang harus kami perhatikan untuk menghindari dan mencegah kami tertular oleh COVID-19 itu. Tuhan tolong kami semua agar boleh memperhatikan hidup yang baik, hidup yang sehat. Kami terus berdoa untuk upaya-upaya dari pemerintah, upaya-upaya dari para medis untuk menemukan vaksin yang tepat bagi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong dan membukakan jalan bagi para medis untuk meneliti pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa menemukan vaksin untuk pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk upaya-upaya para medis di dalam menanggulangi, mengobati, menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID-19. Bukan hanya menyembuhkan mereka, tetapi juga para medis dilindungi
agar dalam penanganannya tidak tertularkan. Bapa di dalam surga, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur, Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan kita puji Tuhan. PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat sekalian, kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita boleh memberikan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, untuk menjadi teladan bagi semua orang. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 214 ayat 1 dan 2, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.